Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Tayyib, jumpa lagi dengan pelajaran akhlak. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya ananda soleh dan soleha. Bismillah, Rabbi zidni ilman nafi'ah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku. Warzuqni fahman wasi'a, dan luaskanlah pemahamanku. Materi kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat anak Anda soleh dan soleha? Iya, Masya Allah, ada yang masih ingat ya? Yaitu cara mengagungkan Al-Quran. Nah, Alhamdulillah kita sudah pelajari beberapa hal. Mari coba kita ulang sebentar ya. Poin yang pertama yaitu sebelum memegang mushaf, kita diwajibkan untuk berwudu. Nah, poin yang kedua, mengucapkan ta'awuz ketika membaca Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Poin yang ketiga, membaca basmalah di awal surat, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita tuntaskan ya pembahasan kita. Sebelumnya Ustazah sapa dulu ya. Soleh soleha. Iya, jawabnya jaga adab. Nah, bagaimana sikapnya? Duduk yang tertib, dengarkan baik-baik ya sayang ya. Cara mengagungkan Al-Quran selanjutnya, kita masuk pada poin yang keempat, yaitu mendengarkan dengan baik dan diam ketika ayat Al-Quran dilantunkan. Nah, maksudnya bagaimana Ustazah? Kita diam, kita hayati setiap ayat yang kita dengar. Kalaupun kita tidak tahu artinya, tidak mengapa, tapi kita hayati. Sedikit demi sedikit Allah akan tambahkan pemahaman kita. Seperti Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya. Dan masih banyak lagi. Ketika kita bisa mendengarkan dengan baik, menghayati, kita bayangkan ini adalah perkataan Allah, maka insya Allah Allah akan tambahkan iman di hati kita. Nah, Ustazah, bagaimana kita tahu kalau Allah tambahkan iman di hati kita? Nah, perlu Ananda ketahui, Allah akan jauhkan kita dari perbuatan buruk dan perkataan buruk. Jadi yang keluar dari mulut kita hanyalah perkataan-perkataan baik. Lalu sikap kita Allah akan buat jadi baik, dicintai oleh abi umi dan teman-teman, juga ustazah-ustazah dan yang lainnya. Karena sikap kita baik, sopan, santun, ceria, ya. Lalu tidak hanya itu saja, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Seperti nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat beribadah, tidak bosan ketika mau sholat, nggak bosan, mau puasa senang, mau bersedekah ringan tangan, ya, tidak takut-takut, mau mengaji suka mengaji, apalagi menghafal, ya. Nah, poin yang kelima, tidak bersenda gurau dan tidak bercakap-cakap selama ayat Quran dibacakan. Nah, coba Ananda bayangkan jika abi dan umi bicara lalu kita bersenda gurau, cuekin. Bagaimana respon orang tua kita? Siapa yang tahu? Iya, mesti orang tua kita merasa sedih. Kok anak saya tidak menghormati sih? Kok anak-anak begini sih, gitu ya. Nah, lalu bagaimana ketika kalamullah dibacakan? Nah, Allah maha mendengar enggak? Iya, maha mendengar. Maha melihat enggak? Maha melihat.
sikap kita itulah yang Allah akan nilai ya. Nah, ketika kita mendengarkan itu sama pahalanya dengan orang yang membaca, sama pahalanya. Di mana setiap satu huruf Allah beri pahala kita 10 kali kebaikan. Sedangkan dalam satu surat saja bisa terdapat dalam puluhan bahkan ribuan huruf. Bayangkan coba Ananda, pahala yang kita dapatkan berapa banyak. Maha baiknya Allah ya sayangnya kepada kita. Allah selalu beri jalan yang mudah agar kita mudah masuk surganya. Hanya cukup membaca Al-Quran, Allah bisa melipat gandakan pahala kita. Nah, kita jangan sepelekan hal ini ya sayangnya. Banyak cara yang Allah berikan kepada kita untuk kita mendapat pahala sehingga kita masuk surga. Baiklah, masuk kepada poin yang keenam, yaitu meletakkan mushaf Al-Quran di tempat yang selayaknya. Nah, jangan pernah Ananda menganggap remeh dalam perbuatan ini, di mana hal ini adalah adab atau akhlak kita terhadap Al-Quran. Setiap kita melihat Al-Quran, kita bayangkan ini adalah mukjizat khusus untuk umat Islam melalui Nabi kita. Maka sudah sepantasnya kita menjaganya dan meletakkannya pada tempat yang baik. Jadi kalau kita lihat di lantai, jatuh di got atau dimanapun yang tidak layak, cepat-cepat ambil. Lalu kita letakkan pada yang selayaknya. Nah, ketahuilah Ananda, sebelum datang hari kiamat, Al-Quran akan diangkat oleh Allah dari bumi ini. Akan diangkat. Sebelum itu terjadi, mari kita sama-sama mengagungkan Al-Quran sebagai wujud iman kita kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Ya. Baiklah Ananda soleh dan soleha, cukup sekian materi hari ini ya. Mari kita sama-sama berdoa minta pertolongan Allah agar dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat ini. Ketahuilah Ananda, tidak dikatakan seseorang berilmu sampai kita dapat melakukannya. Semoga dengan ini kita mudah untuk masuk surga ya. Baiklah, Ustazah tutup dengan membaca doa penutup majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.